Taib, sekarang kita masuk pada hadis yang terakhir di jilid 3, yaitu hadis yang ke-30 tentang perdebatan surga dengan neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahajatil jannatu wan nar." Debat. Faqalatin nar, berkatalah neraka, "Uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin." Aku diutamakan untuk orang-orang yang sombong dan orang-orang yang berlaku sewenang-wenang. Wa qalatil jannah, dan surga mengatakan, "Mali la yudkhiluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum." Dan tidak dimasukkan kepadaku, ke dalam diriku, kata surga, kecuali orang-orang yang du'afa, yang lemah, dan orang-orang yang dipandang rendah di kalangan manusia. Maka berdebat ya antara surga dengan neraka. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannah, maka Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Engkau adalah rahmatku, aku akan merahmati siapapun di kalangan hambaku yang aku kehendaki. Wa qala lin-nar, kemudian Allah berfirman kepada neraka, "Innama anti azabi." Sesungguhnya engkau adalah azabku, siksaanku. "U'adzibu biki man asya'u min ibadi." Aku akan mengazab di kalangan hambaku siapapun yang aku kehendaki. "Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha." Dan nanti pada saatnya surga dan neraka itu penuh dengan para penghuni-penghuninya. Fa amman naru, adapun neraka, rijalahu, maka neraka tidak akan pernah penuh sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia. Fatakulu, maka neraka mengatakan, qad, cukup. Fahunalika tamtali'u wa yazwa ba'daha ila ba'din. Maka setelah itu neraka pun terasa penuh dan menyempitlah bagian neraka satu dari yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wala yadzlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan, dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun di kalangan makhluknya. Wa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Allah menciptakan ya, muttafaq alaih. Taib, ada 8 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis perdebatan antara surga, debat dengan neraka. Ini enggak tiap hari debat, tiap tahun. Enggak, itu ya sekali itu aja. Setelah itu selesai gitu. Jadi jangan dibayangkan selalu rebutan penghuni ya, nanti kiamat ribut lagi. Enggak kayak gitu. Cuma sekali aja. Jadi perdebatan itu tidak selamanya, cuman satu kali, dan itu menyebutkan faidah-faidah siapa aja yang dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Waliyadzubillah. Baik, kemudian pelajaran yang kedua, ancaman terhadap sikap sombong. Hadis ini menunjukkan adanya ancaman terhadap sikap sombong. Ancaman terhadap sikap sombong. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, faqalatin nar, neraka mengatakan, "Uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin." Aku diutamakan bagi orang-orang yang sombong dan yang berlaku sewenang-wenang. Kata Imam As-Suyuti ketika menjelaskan kata al-mutakabbir, siapa sih orang yang sombong itu? Al-mutakabbiru al-muta'azimu bima laysa fihi. Orang yang sombong, yang mutakabbir adalah orang yang muta'azim, yang mengagungkan dirinya bima laysa fihi, terhadap sesuatu yang dia ini nggak punya. Jadi ngaku punya rumah gede itu, punya mobil semahal itu, padahal dia nggak punya gitu. Itu orang yang mutakabbir ya, orang yang mutakabbir, yang sombong gitu. Sedangkan al-mutajabbir, orang yang sewenang-wenang, adalah orang yang tidak memperhatikan keberadaan orang-orang yang lemah, yang rendah, yang statusnya rendah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Iraqi ya, rahimahullah taala,
fihi, kata beliau ya ketika mensyarah hadis ini, fihi dhammul at-takabburi wa tabakhturi. Ini adalah celaan kepada orang yang sombong dan juga angkuh. Wa anna fa'ila dzalika min ahlin nar, karena itu adalah ciri-ciri atau sifat penghuni neraka. Fa in wasalal kibru bil insani ilal kufri litakabburi anil imani billahi wa rasulihi fahuwa mukhalladun finnar. Kalau sifat sombong itu sampai pada level kekufuran, jadi sombong yang sampai menjadikan orang kufur dari iman kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Jadi ancaman orang yang punya sikap sombong, merendahkan manusia, dia tidak menerima kebenaran, maka diancam dengan neraka. Sebagaimana Nabi SAW mendefinisikan kesombongan adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah ketika seorang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi menganggap ini fulan nggak berarti, dia bukan siapa-siapa. Ini benih-benih kesombongan. Makanya orang yang merendahkan orang lain sebenarnya dalam hatinya ada benih kesombongan. Karena nggak mungkin orang merendahkan orang yang dianggap mulia. Pasti ketika direndahkan dia rendah menurut pandangan dia. Dan itu benih kesombongan. Dan sifat sombong ini harus dilawan. Karena itu sifatnya penghuni neraka. Tapi sekarang pelajaran yang ketiga. Keutamaan sikap tawadhu. Keutamaan sikap tawadhu. Keutamaan sikap tawadhu. Disebutkan dalam hadis di atas, waqalatil jannah, dan surga berkata, mali la yudkhiluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Tidak dimasukkan ke dalam diriku kecuali du'afa'un nas, manusia-manusia yang lemah, wa saqatuhum, dan orang-orang yang dianggap dipandang rendah dalam pandangan manusia. Sakoto itu artinya jatuh sebenarnya secara bahasa. Jadi yang rendah lah gitu di pandangan manusia. Apa yang dimaksud dengan du'afa unnas, orang-orang yang lemah? Maksudnya adalah orang-orang yang ekonominya yang rendah di kalangan manusia. Maksudnya adalah orang yang tampaknya hina di pandangan manusia, tapi mereka ini tawadhu dan tunduk kepada Robnya. Mungkin secara pakaian orang ini nggak menarik ya, tapi Masya Allah dia ibadahnya luar biasa. Dia orang ini orang yang taat kepada Allah. Dia tidak pernah bermaksiat karena dia nggak punya apa-apa. Gimana memaksiat? Itu orang-orang yang dimaksudkan dengan sakotum dalam hadis ini. Jadi orang yang tawadhu ya, dia rendah ya, ekonominya ini rendah, maka ini diantara sifat-sifat penghuni surga ya. Meskipun bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga ya. Cuman dalam konteks ini, dalam hadis ini, penghuni neraka surga itu adalah orang-orang yang rendah secara status sosial, ekonominya nggak banyak. Maksudnya adalah kita jangan merendahkan orang. Bisa jadi yang direndahkan itu justru penghuni surga yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kemudian yang keempat, surga dan neraka masing-masing memiliki kelebihan. Surga dan neraka masing-masing memiliki kelebihan. Surga dan neraka masing-masing memiliki kelebihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannah. Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku yang melalui engkau aku merahmati hambaku yang aku kehendaki. Wa qala linnar, dan Allah berfirman kepada neraka, innama anti azabi, engkau adalah azabku, sisaanku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi, aku akan menyiksa di kalangan hambaku yang aku kehendaki. Dari sini kita tahu bahwasanya surga dan neraka itu masing-masing punya kelebihan. Kalau seandainya adanya surga, nggak ada tempat untuk menyiksa. Kalau yang ada hanya neraka, nggak ada kebaikan untuk orang yang melakukan kebaikan ketika di dunia. Jadi adanya surga neraka itu sudah saling melengkapi. Bagi orang yang lolos ujian di dunia, dia selama dari ujian di dunia masuk ke dalam surga. Ketika dia gagal dengan ujian di dunia, maka diancam dengan neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dunia ini adalah ujian. Siapakah orang yang ahsanu amala, yang baik amalannya. Ketika dia baik maka dibalas dengan surga. Ada tempat. Ketika dia melakukan dosa diancam dengan neraka. Ada tempatnya, yaitu neraka. Jadi enggak. Tapi kemudian yang kelima, pelajarannya adalah surga dan neraka akan terisi penuh oleh penghuninya. Surga dan neraka akan terisi penuh oleh penghuninya. Surga dan neraka akan terisi penuh oleh penghuninya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Dan masing-masing dari keduanya, surga dan neraka akan mil'uha, akan penuh dengan penghuni-penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memenuhi surga dan neraka dengan penghuninya masing-masing. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat 119, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. La amla'anna, ada lam dan nun taukidnya. Sungguh benar-benar kami akan memenuhi Jahannam, neraka Jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia semuanya yang durhaka. Kita sudah bahas tadi tafsir surat Ar-Rahman bahwa jin dan manusia itu dua makhluk yang mukallaf, yang diberikan beban syariat. Kalau mereka menjalankan dengan baik masuk surga, kalau enggak ya masuk neraka. Intinya mereka punya beban. Ketika mereka dibebani oleh syariat dengan mukallaf tadi, dengan syariat, kalau mereka melakukan melakukan syariat itu maka masuk ke dalam surga, ya juga ada sendiri pasangannya di surga. Yang jelas bahwa neraka dan surga akan terisi penuh oleh jin dan manusia, ya, oleh jin dan manusia akan terisi penuh. Taib. Kemudian pelajaran yang keenam, neraka senantiasa meminta tambahan. Neraka senantiasa meminta tambahan. Neraka senantiasa meminta tambahan. Ketika dimasukkan dan yang dilemparkan ke dalam neraka itu sangat banyak sekali. Ya, di fase awal itu yang berjatuhan ke dalam neraka adalah orang-orang kufar, selain mukmin dan munafik. Itu sudah berjatuhan ke dalam neraka sebelum dibentangkannya sirat. Antum bisa bayangkan berapa banyak orang kufur yang masuk neraka. Itu sudah sekian banyaknya. Itu yang zaman kita hidup, belum lagi zaman-zaman sebelumnya. Banyak sekali. Itu zamannya Nabi Muhammad SAW, belum lagi zaman-zamannya Bani Israel. Kan juga ada orang kufur zaman itu. Itu kata Nabi, yatasaqatuna finnar. Mereka akan berjatuhan dalam neraka. Belum lagi nanti ada ba'tsun nar, utusan neraka. Jadi satu cakupan itu isinya 999 yang dilemparkan ke dalam neraka. Maka dikatakan faujun, ya, satu cakupan, satu gerombolan dimasukkan ke dalam neraka. Terus seperti itu dimasukkan banyak sekali dalam neraka. Dan di 999 yang selamat cuma satu. Jadi 1000 yang masuk surga satu, yang dilemparkan ke dalam neraka itu 999. Dan yang terbanyak kata Nabi adalah dari kalangan Ya'jud Ma'jud. Itu juga sebagai dalil bahwa Ya'jud Ma'jud itu dari anaknya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, karena yang diminta untuk ngirim ba'tsun nar, utusan neraka, itu adalah Nabi Adam dalam konteks hadis tersebut. Taib, disebutkan dalam hadis tadi, fa'amman naru fala tamli'u hatta yad'a rijlahu. Adapun neraka yang sudah terisi dengan sekian banyak penghuni-penghuninya, maka dia tidak akan merasa penuh hatta yad'a rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Fatakulu, dan neraka mengatakan qad cukup. Fahunalika tamli'u wa yazwa ba'duha ila ba'din. Setelah itu neraka akan menyempit, ya, padat, dan dari bagian yang lainnya, menyempitlah neraka. Neraka ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah senantiasa kelaparan, ya. Di neraka itu lapar. Bahkan neraka ini antum tahu kalau orang keroncongan, ya, kelaparan kan,
roncongan lah ya, kayak pasti pernah merasakan minimal waktu puasa ya. Nah, itu kan kerucuk-kerucuk gitu ya. Nah, ada uap yang harus dikeluarkan karena proses pembakaran neraka terus berjalan. Nggak ada yang dibakar, nggak ada bahan baku yang dibakar. Maka neraka itu diberikan izin oleh Allah untuk menguap, bersendawa gitu ya, mengeluarkan uapnya setahun 2 kali, di musim panas yang sangat panas dan di musim dingin yang sangat dingin. Dan itu sebagai dalil neraka sudah ada. Ya karena kalau enggak gimana nguapnya, masa nanti gitu ya, pasti sekarang. Jadi neraka ini karena demikian ininya, demikian panasnya, bahkan saking panasnya itu neraka sampai mau meledak ya. Karena saking panasnya api neraka. Jadi neraka selalu minta tambahan ketika dilemparkan orang-orang yang durhaka di kalangan jin dan manusia. Ketika sudah tidak ada lagi yang dilemparkan, ya, tidak ada lagi orang-orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, maka ketika itu Allah meletakkan telapak kakinya di neraka. Ya, kalau masih belum dimasukkan terus, tapi sudah nggak ada lagi yang dilemparkan, maka Allah baru meletakkan kakinya, telapak kakinya yang mulia ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Ketika diisi neraka jahanam nanti pada hari kiamat, diisi dengan berbagai tadi ya fase-fasenya, ada yang dilemparkan, ada yang berjatuhan sendiri, pokoknya diisi. Neraka selalu mengatakan hal min mazid, ada nggak tambahan lagi, ada nggak tambahan lagi. Hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'din, sampai udah nggak ada lagi, maka Rabb Azza wa Jalla meletakkan kakinya yang mulia ke dalam neraka, fayanzawi ba'daha ila ba'din, maka neraka itu menyempitlah bagiannya. Jadi madet gitu ya, jadi nyempit gitu bagiannya sehingga tidak perlu diisi yang banyak lagi. Fatakulu watakulu, dan dia mengatakan qad bi izzatika wa karamik. Cukup ya Allah. Demi keperkasaanmu, keagunganmu dan kemuliaan. Itu baru neraka nggak minta tambahan. Ketika sudah diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telapak kakinya yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Taib. Jadi akhirnya penuh sebagaimana yang Allah janjikan, la'amla'anna tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka. Akhirnya penuh sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu fil jannati fadlun hatta yunsi Allahu laha khalqan fayuskinahu fadlal jannah. Maka untuk surga diadakan tambahan-tambahan makhluk baru dan Allah menempatkan makhluk lain sebagai tambahan di surga. Kalau neraka itu tadi harus diisi, adapun di surga ini kan longgar ya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yarithunal orang-orang yang mewarisi surga, mereka lah orang-orang yang warithun, ulaika humul warithun ya, dalam Al-Qur'an itu mereka lah orang-orang yang mewarisi. Apa maksudnya mewarisi itu? Maksudnya begini, ikhwah. Sebenarnya semua orang itu punya jatah surga, punya kafling istana surga, bukan kafling rumah kayak kita di dunia. Kaflingnya gede banget. Nah, karena mereka ini tidak masuk ke dalam surga, maka kosong. Maka tetangganya mewarisi tanah sebelahnya. Karena kosong, maka kita marisi. Karena nggak ada datang nih penghuninya, kita tempatin aja gitu loh. Jadi ulaika humul warithun artinya mewarisi jatah orang yang dia diberi jatah di surga tapi masuknya ke neraka, begitu, dan selama-lamanya. Maka surga itu lowong sekali, longgar sekali, sangat longgar sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang baru, ada bidadari, dan gak cuma 1, 2, 70 bidadari. Makanya orang-orang penghuni surga kalau punya anak bukan 1, 2, ribuan anaknya, banyak, karena memang kosong, luas sekali. Maka orang-orang yang berada di surga itu dapat bertemu dengan makhluk-makhluk baru. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya mana yang lebih utama antara wanita dunia yang masuk surga dengan bidadari surga. Kan tadi kan disebutkan dalam hadis ini, la tazalu fil jannati fadlun hatta yunshi'ala khalqan, sampai Allah ciptakan makhluk-makhluk baru di antara bidadari itu. Mana yang lebih utama antara wanita dunia dengan bidadari surga? Ya yang jelas sama-sama cantik lah. Tapi yang utama yang mana gitu ya.
Kalau Ibunda Aisyah menguatkan yang lebih utama ya penghuni dunia. Kenapa? Kita baca Quran, mereka enggak gitu. Mereka langsung masuk surga gitu. Kita kan usaha dulu di dunia. Kita puasa, mereka enggak. Kita sholat, mereka enggak. Dan banyak lagi yang lainnya. Apalagi ada hadis uridun nara wa aktsaru ahliya an-nisa. Aku diperlihatkan neraka kebanyakan adalah penghuni. Aku diperlihatkan neraka kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Jadi wanita-wanita yang sampai ke surga itu wanita pilihan. Sedangkan bidadari surga itu ya langsung datang ke sana. Mereka nggak ibadah, mereka nggak sholat, langsung jadi penghuni surga. Yang jelas kata Ibunda Aisyah, mereka ini sama-sama utama, tapi kalau diperbandingkan yang lebih utama adalah muslimah yang sejak di dunia dia ibadah. Jadi nikmat yang luar biasa ketika ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Taib, sekarang kita masuk pada poin yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hambanya. Disebutkan dalam hadis tadi, setelah kita tahu penghuni neraka kebanyakan adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang berlaku sewenang-wenang. Penghuni neraka itu pasti neraka pasti akan penuh dengan penghuni-penghuninya. Maka Allah mengatakan wala yadzlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan. Allah azza wa jalla tidak mendolimi seorang pun di antara para makhluknya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa seseorang yang tidak melakukan kemaksiatan. Karena ini nggak cocok dengan sifat kedermawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan. Jadi nggak ada cerita orang nggak pernah maksiat masuk neraka, itu nggak akan pernah. Yang masuk neraka pasti pernah bermaksiat gitu. Dan berbeda dengan Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak melakukan ketaatan. Maka ini sesuai dengan sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang ini aslinya banyak dosa, tapi dengan rahmat Allah, Allah mengampuninya dan mengasukkan ke dalam surga. Memindahkan orang yang aslinya masuk neraka menjadi penghuni surga, ini adalah kedermawanan. Sedangkan seandainya saja ya, ada makhluk yang tidak pernah melakukan dosa tiba-tiba masuk neraka, ini kezaliman. Dan Allah nggak mungkin seperti itu. Jadi yang masuk neraka pasti pernah melakukan dosa. Tidak mungkin orang nggak pernah melakukan dosa masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis untuk 4 orang yang tidak terkena beban syariat. Di antaranya adalah orang gila, orang yang dungu, pernah kita bahas ya, orang-orang yang meninggal di masa fatrah. Intinya mereka ini tidak bisa menjalankan syariat gitu loh, karena nggak ada yang bimbing ya, karena nggak paham. Maka mereka pun akan diuji. Karena kalau langsung dilemparkan neraka kan kezaliman. Diuji dulu taat apa tidak. Meskipun ujiannya cuma sekali ya, yaitu ujian melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Sehingga ketika mereka tidak melemparkan, maka ini kemaksiatan, durhaka. Ketika durhaka, masuk neraka beneran. Intinya ikhwati fillah, jangan berpikir tiba-tiba masuk neraka, nggak ada. Yang ada dia masuk ke dalam neraka karena dosa dan maksiatnya. Yang ada juga orang itu punya dosa dan maksiat dipindahkan oleh Allah ke dalam surga dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat dari amalannya. Jadi antum datang di majelis ilmu 1 jam, itu pahalanya seperti 10 jam minimal ya. Bisa jadi 700 kali lipat ya. Pahalanya besar sekali. Intinya dilipat gandakan kebaikan. Wa man jaa bisayyiati. Barang siapa yang datang dengan keburukan, dengan dosa, fala yujziya illa mithlaha. Dia tidak akan dibalas kecuali senilai dosa itu. Sekali melakukan dosa ya sekali tulisannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jadi jangan sampai seorang berpikir kalau orang melakukan kebaikan nanti kemudian kena cakup masuk neraka, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ketika kena cakup pasti dia punya dosa yang mengalahkan kebaikannya. Dan ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebenarnya peluang masuk surga itu jauh lebih besar daripada peluang masuk neraka. Kenapa? Karena dosa dihitung 1, sedangkan kebaikan minimal 10. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud yang masyhur ya, beliau mengatakan wailun
liman ghalaba wahdanuhu asyaratihi. Celakalah orang yang dosa yang dihitung wahdah satu ternyata bisa mengalahkan kebaikan yang dihitung asyarat. Asyarat itu jamak dari asyrah, yang dihitung berpuluh-puluh. Antum sekali sholat hitungannya minimal 10, bahkan 700 kali sholat. Itu kalau sholatnya di Indonesia. Kalau di Mekah Madinah 100.000 kali. Masya Allah, besar gitu loh, besar sekali. Makanya ketika ada orang yang memelihara anjing, maka satu hari pahalanya berkurang 1 kirot. Kita pikirkan, kok bisa ya? Karena antum punya pahala banyak. Maka kalau ada orang yang masuk neraka, ini kan aneh gitu ya. Kok bisa dosa yang dihitung 1 ternyata mengalahkan kebaikan yang minimal dihitung 10? Berarti orang ini dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, atau orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Memang dia keburukan semuanya. Dan itulah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Masya Allah, ternyata berbuat kebaikan masuk ke itu mudah ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku ini pasti masuk surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat ngikutin aku, dia masuk surga. Kalau yang mendurhakaiku, itu yang enggak mau masuk surga. Dia melakukan dosa ya, dia sendiri yang tidak mau begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya. Jadi jangan berpikir yang masuk ke dalam neraka itu orang yang punya kebaikan yang banyak yang mengalahkan dosa-dosanya. Taib, sebelum kita poin yang ke-8, kita ulang dulu ya 7 faidah yang kita keluarkan dari hadis perdebatan surga dan neraka. Apa tadi yang pertama? Perdebatan surga dan neraka tidak selamanya. Yang kedua, ancaman terhadap sikap sombong. Yang ketiga, keutamaan sikap tawadhu. Yang keempat, surga dan neraka masing-masing punya kelebihan. Yang kelima, surga dan neraka terisi penuh oleh penghuninya. Yang keenam, neraka senantiasa minta tambahan. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Yang terakhir, yang kedelapan, menunjukkan luasnya surga. Menunjukkan luasnya surga. Menunjukkan luasnya surga. Disebutkan di potongan hadis yang terakhir, wa ammal jannatu fa innallaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Adapun surga, Allah ciptakan makhluk-makhluk baru untuknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk baru di surga dengan kehendaknya. Ini menunjukkan surga itu luas ya. Kalau surganya sudah sempit kan nggak mungkin gitu. Ini menunjukkan surga itu sangat luas sekali, yang bisa menampung seluruh manusia yang solih dari yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan Allah masih menambah makhluk baru. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, satu orang itu punya 60-70 bidadari. Dan satu orang tingginya 60 hasta. Itu satu orang lah. Kalau satu kampung, kalau satu negara, kalau satu generasi, berapa banyaknya? Setiap orang dapat 60-70 bidadari. Kan besar sekali. Maka itu menunjukkan tentang betapa luasnya surga itu. Bahkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga, yang dia keluar dari neraka dengan merangkak, kalau antum masih ingat, kita pernah bahas di situ, maka dia mendapatkan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Ini orang yang rendah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudzakiruhullahu, Allah mengingatkan kepadanya, sal kada wa kada. Jadi orang ini ketika diminta, mintalah apa yang kamu inginkan, dia minta segala sesuatu sampai tidak ada inspirasi untuk meminta. Dia udah bilang sal kada wa kada, ini perlu nggak, ini mau nggak gitu, sampai Allah yang mendikte orang itu. Fa idzan qata'at bihi amaniyu, sudah mentok, dia nggak ada lagi inspirasi mau minta apa. Qala Allah berfirman kepadanya, huwa laka asyratu amsalihah, engkau mendapatkan asyrah amsalihah, 10 kali lipat dunia ini. Jadi subhanallah, dia diberikan semuanya, kemudian dikasih 10 kali lipatnya. Dan diteruskan dalam riwayat ini, kalau antum masih ingat, ketika dia datang ke rumah, disambut dengan istrinya, dia mengatakan apa? Sungguh akulah orang yang paling beruntung di surga ini. Padahal dia adalah orang yang derajatnya paling rendah. Yang paling rendah di surga itu dapat 10 kali lipat dunia. Makanya
sebuah nikmat ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, karena dengan hidayah ini insya Allah semoga bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.